Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita memulai segenap aktivitas kita di pagi hari, mari kita meluangkan waktu kita sejenak untuk bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membuka Injil Matius pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, mari kita berdoa sejenak memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa telah menjaga dan memelihara kehidupan kami, sehingga pagi ini dengan kekuatan, dengan napas hidup Engkau mengaruniakan, sehingga dengan seluruh berkat anugerah kasih setia yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, Engkau menginginkan kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Dan sertanya kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus hadir melingkupi kami, sehingga firman Tuhan di pagi hari ini menjadi penuntun, pedoman dalam setiap langkah juang kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan perikop khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Perikop yang kedua, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara, Yesus menubuatkan bahwa zaman kita saat ini sedang menuju kepada akhirnya yang ditandai dengan kejahatan yang semakin memuncak. Bencana alam dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Dan Yesus berkata, waspadalah. Tanda-tanda akhir zaman yang dinubuatkan Yesus mungkin sudah ada terjadi dan hingga saat ini masih terus berlangsung. Yang kita sendiri tidak tahu sampai kapan puncak dari akhir zaman itu. Dalam rangkaian waktu menuju akhir zaman itu, peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sudah terjadi dan akan terjadi. Nubuatan Yesus akan kehancuran bait suci yang tidak satupun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain sudah terjadi. Kita juga sudah mendengar tentang perang antar bangsa, bencana alam, dan juga ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa hal itu semua barulah permulaan saja. Maka perenungan apa yang bisa kita terima dari peringatan Tuhan Yesus ini? Saudaraku, yang pertama, waspadalah. Waspadalah kepada yang dapat menyesatkan. Kita tersesat berjalan ke sana dan kemari tanpa tujuan yang pasti. Kita dituntun ke sana dan ke sini, kita berputar-putar di zaman yang akan segera berakhir. Ada Mesias-Mesias palsu yang turut menyesatkan kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang Mesias palsu yang memakai namaku tidak bisa kita pahami hanya sebatas tokoh yang tampil menggunakan nama Yesus atau Mesias. Namun juga kita harus pahami ada tokoh-tokoh penyesat, yaitu Mesias palsu yang mengatasnamakan Tuhan Yesus maupun firman-Nya untuk menyesatkan banyak orang yang tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Jangan sampai kita berdaya disesatkan oleh apapun yang terjadi dan yang akan terjadi dalam dunia ini. Kita sedang berada pada masa penantian yang waktu dan saatnya tidak diketahui. Kewaspadaan kita adalah dengan tetap sadar bahwa kita sedang menanti. Ada bisa banyak hal dalam dunia ini yang akan mengalihkan perhatian kita untuk tidak lagi bersikap menanti. Kita disibukkan oleh rutinitas, obsesi, ambisi dalam dunia ini. Mesias palsu ini dapat menyesatkan kita dari berbagai hal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajar kita supaya waspada, supaya tidak disesatkan oleh kejadian-kejadian yang terjadi dalam perjalanan waktu menuju pada akhir zaman. Waspada berarti kita berjaga-jaga dan siap tentang apapun yang bisa terjadi. Kita akan mengunci pintu rumah dengan baik manakala kita akan terlelap tidur di malam hari. Sebab kita tidak tahu jika ada niat pencuri memasuki rumah kita. Kita akan memakai sabuk pengaman atau helm sebab kita tidak tahu kecelakaan bisa terjadi tanpa kita duga. Terjadi atau tidak, kita sudah selalu siap menghadapi apapun yang terjadi. Jangan sampai lengah menganggap hari ini tidak akan terjadi apa-apa. Maka jadilah orang yang bijak seperti 5 gadis yang bijaksana yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Kita bijak menyikapi setiap kejadian yang terjadi. Jika hari ini kita bahagia, maka janganlah kebahagiaan itu menyesatkan kita.
Jika hari ini kita berduka, maka jangan duka itu menyesatkan kita. Tetaplah berjaga-jaga dengan iman dalam menyikapi setiap apapun yang terjadi. Yang kedua, saudaraku, jangan kamu gelisah. Menghadapi hal-hal yang bahaya, mengerikan terjadi di sekitar kita tentu akan membuat kita takut. Tetapi Tuhan Yesus berkata semuanya itu harus terjadi. Perang, bencana alam, kelaparan akan terjadi dan itu masih permulaan. Hidup itu untuk dijalani, bukan untuk ditakuti. Hidup itu untuk dihadapi, bukan untuk dikhawatirkan. Kita tidak bisa menutup setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi kepada kita. Yang terbaik untuk kita lakukan adalah menjaga iman kita tetap teguh, menghadapi berbagai kejadian yang kita alami dan yang terjadi di sekitar kita. Saya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada orang yang tidak menyukai, membenci, dan berencana jahat kepada kita. Saya tidak bisa menutup kemungkinan ada duka, sakit, penyakit, kecelakaan itu bisa saja terjadi. Tapi kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga untuk semakin teguh dalam iman kepada Tuhan. Hari ini iman kita semakin diteguhkan. Ketika ada orang yang bertengkar, berselisih paham, berduka, berpesta, sakit, kita akan mengambil hikmah dari kejadian itu untuk membenahi kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, setia sampai akhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat ini merupakan dorongan untuk bertahan sampai akhir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan akan menjaga sehingga kita tidak akan kehilangan keselamatan kita, bukan berarti kita boleh hidup seenak-enaknya, hidup dalam dosa. Kita tetap bertanggung jawab dan wajib untuk mati-matian bertahan dalam iman kita. Meskipun ada perang, kelaparan, gempa, dan hal-hal yang bisa saja menyesatkan kita. Tapi firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10c berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah mengaruniakan hikmat bagi kami. Roh Kudus sudah memimpin kami untuk mendengar akan firman-Mu. Meteraikanlah dalam setiap loh hati kami masing-masing yang sudah ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Buatlah kami untuk semakin teguh dalam iman dan percaya. Diberkatilah jemaat Tuhan, secara khusus jemaat BIHA, biar jemaat-Mu di BIHA dapat bertumbuh dalam iman dan pengharapan, dan mereka dapat mengenal selamat-Mu yang kekal itu. Mereka tetap bersuka cita, mereka tetap teguh dalam iman dan percaya, dan biarlah hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Diberkati juga ya Tuhan Resort GKE Pruk Cahu. Engkau memberkati agar Resort GKE Pruk Cahu diberkati dalam segala sesuatu dan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nyatakanlah kehendak-Mu dan berkatilah para pekerja-Mu, baik di tingkat resort maupun juga jemaat yang ada di kawasan resort GKE Pruk Cahu. Para pekerja, pendeta, bikaris, penginjil, dan juga orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu pelayanan gereja, sehingga gereja-Mu tetap eksis, bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Buatlah kami Tuhan untuk dapat senantiasa hidup dalam persekutuan yang indah. Biarlah Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan juga memberkati para pemimpin kami, agar para pemimpin kami dapat menjalankan tugas dan roda pemerintahan dengan baik,
takut akan Tuhan, dan diberkati dalam tugas dan pekerjaan mereka. Engkau juga memberkati dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang terpapar karena COVID-19. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar saudara-saudara kami ini dapat sehat dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan dan iman yang teguh, supaya hidup kami senantiasa disertai. Dan di sepanjang hari ini, kami menyerahkan seantero kegiatan dan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.